Perkenalkan, nama saya Astrid Trante Parinding dengan NIM J1A1 19100 dari jurusan Kesehatan Masyarakat konsentrasi K3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halluoleo Kendari angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan. Udara merupakan faktor yang penting dalam hidup dan kehidupan. Namun pada era modern ini, sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri serta berkembangnya transportasi, maka kualitas udara pun mengalami perubahan yang disebabkan oleh terjadinya pencemaran udara. Menurut data terakhir Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia atau Korlantas Polri, jumlah kendaraan yang beroperasi di seluruh Indonesia pada rentang tahun 2013 naik sebesar 12% dari tahun 2011 dan juga naik sebesar 12% dari tahun 2012. Dari jumlah tersebut, maka jumlah terbanyak disumbang oleh sepeda motor dengan rata-rata. Selanjutnya, dari beberapa penyebab polusi udara yang ada, terbukti emisi transportasi sebagai penyumbang pencemaran udara tertinggi, yakni sekitar 85%. Hal tersebut tampak dengan jelas mengingat sebagian besar kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat perawatan yang kurang memadai atau dari penggunaan bahan bakar dengan kualitas yang kurang baik. Tidak ada yang dapat menepis emisi gas buang berupa asap knalpot terjadi akibat proses pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung timbal atau timah hitam, suspended particulate matter, nitrogen oksida, sulfur oksida, hidrokarbon, dan karbon monoksida. Sebagaimana kita ketahui bersama, pencemaran udara atau perubahan salah satu komposisi udara dari keadaan normal mengakibatkan terjadinya perubahan suhu dalam kehidupan manusia, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan pemanasan global atau global warming. Bukan hanya itu, ternyata permasalahan ekologi yang terjadi akibat transportasi ini juga menjadi permasalahan psikologis yang ada pada masyarakat urban. Semakin tinggi tingkat pencemaran udara, maka kecenderungan tingkat stres pun akan semakin tinggi pula. Seperti telah disebutkan sebelumnya, penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dapat mengemisikan zat-zat pencemar seperti suspended particulate matter, nitrogen oksida, sulfur oksida, hidrokarbon, timbal atau timah hitam, juga karbon monoksida. Udara yang tercemar oleh zat-zat tersebut dapat menyebabkan gangguan pada fungsi faal dari organ tubuh seperti paru-paru dan pembuluh darah, dapat pula menyebabkan iritasi pada mata dan kulit, penyakit pernapasan kronis seperti bronkitis kronis, emfisema, asma bronkial, bahkan kanker paru-paru. Kadar timbal yang tinggi udara juga dapat mengganggu pembentukan sel darah merah, terganggunya fungsi enzim untuk pembentukan sel darah merah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan anemia dan kerusakan ginjal. Keracunan gas monoksida timbul pula sebagai akibat terbentuknya karboksihemoglobin dalam darah. Afinitas monoksida yang lebih besar dibandingkan dengan oksigen terhadap hemoglobin menyebabkan fungsi hemoglobin untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Selaras dengan berkurangnya penyediaan oksigen ke seluruh tubuh, bila tidak segera mendapatkan udara segar, akan membuat sesak napas dan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak polusi atau pencemaran udara, upaya-upaya pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengurangi jumlah kendaraan yang lalu lalang, misalnya dengan jalan kaki, naik sepeda, kendaraan umum, atau naik satu kendaraan pribadi bersama teman-teman atau carpooling. Yang kedua, selalu merawat kendaraan dengan saksama agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara. Yang ketiga, memilih bensin yang bebas timbal. Yang keempat, melakukan emisi yang dilakukan secara berkala. Yang kelima, meminimalkan pemakaian AC atau pilihlah AC non-CFC dan hemat energi, serta melakukan penanaman pohon berdaun lebar di pinggir jalan, terutama yang lalu lintasnya padat. Itulah tadi hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.